Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas rangkuman perkuliahan kurikulum selama setengah semester ini ya, terkait dengan konsep kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Untuk pengertian kurikulum ada 4 poin yang harus saudara pahami bersama, bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi pengaturan tujuan, isi, dan bahan pengajaran. Jadi harus ada tujuan yang jelas, isinya apa, lalu bahan pengajarannya bagaimana. Kemudian poin ketiga adalah pengaturan cara yang digunakan. Yang keempat, hal tersebut berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Jadi kurikulum harus berisi rencana itu isinya merupakan tujuan yang jelas, isi yang jelas, dan ada bahan pengajarannya, serta cara yang digunakannya jelas, dan semua itu berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Nah, ini bisa saudara ingat, ada 4 poin yang menjadi dasar pengertian kurikulum. Selanjutnya, ya, secara historis, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan itu merupakan hal yang niscaya ya, atau hal yang pasti terjadi. Karena terdapat perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi perubahan kurikulum merupakan hal yang pasti terjadi. Ya, perubahan itu karena adanya perubahan ini ya, sistem politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Ya, karena ada perubahan zaman, maka kebutuhan pun berubah. Untuk mengakomodasi itu, maka kurikulum pun perlu berubah. Nah, itu yang menjadi latar belakang perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, adapun sejarah perkurikuluman yang ada di Indonesia, di sini ada sejarah pasca kemerdekaan ya. Sebelum merdeka memang sudah ada kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah Belanda ya, tetapi untuk kurikulum yang hampir mapan itu dimulai pada tahun 1975. Nah, jadi perjalanan kurikulum di Indonesia boleh dibilang bermula dari tahun 1975. Kemudian berubah pada tahun 1984. Nah, ini dimulai CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, di sini tujuan perkurikuluman sudah berubah, yang mulanya bersifat teacher center atau berpusat pada guru, kemudian berubah menjadi student center atau berpusat pada siswa. Jadi di sini siswa harus mulai aktif ya, lebih aktif. Nah, pada tahun 1984 ini ada pengabaian kemampuan berbahasa. Jadi pada tahun 75 sebelumnya itu banyak teori-teori kebahasaan ya. Kemudian pada tahun 1984 pendekatan berubah menjadi pendekatan komunikatif. Jadi lebih pada ketika pesan dapat disampaikan kepada mitra tutur dengan baik, maka itu adalah tujuan kebahasaan begitu ya. Nah, tapi minusnya adalah dia mengabaikan kemampuan berbahasa. Jadi tidak ada sintaksis atau berbicara tentang kalimat yang efektif, tidak ada ejaan. Nah, itu pada tahun 1984. Ya. Kemudian pada tahun 1994 mulai memperhatikan kemampuan kebahasaan. Ya, oleh sebab itu, EYD pada saat itu benar-benar diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kurikulum berganti lagi pada tahun 2004 atau dikenal dengan KBK. Ya, nah KBK ini kemudian berganti atau disempurnakan pada tahun 2006 menjadi KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan berubah lagi pada tahun 2013 dikenal sebagai kurikulum 2013 dan diperbaiki pada tahun 2016. Nah, lalu apa saja komponen kurikulum? Nah, komponen kurikulum ada tujuan, materi atau konten, strategi pelaksanaan, dan evaluasi. Sebenarnya ini hampir sama dengan pengertian kurikulum yang sudah saya jelaskan di awal penjelasan saya tadi ya.
bahwa kurikulum itu harus punya tujuan yang jelas, materinya apa untuk mencapai tujuan itu, dan caranya bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Yang terakhir adalah evaluasi untuk mengecek atau mengukur ya keberhasilan sebuah pendidikan. Lalu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ada domain, afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, ada pengetahuan, ada apresiasi, ada ekspresi. Ini untuk pembelajaran sastra. Nah, kemudian apa saja hierarki tujuan dalam pendidikan? Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, terdapat dalam undang-undang. Lalu tujuan institusional, terdapat pada visi, misi, tujuan lembaga. Lalu tujuan pendidikan terdapat dalam mata pelajaran, khususnya dalam konteks ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang keempat ada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini yang sangat spesifik ya. Jadi ini berupa learning object yang diturunkan dari KD yang terdapat dalam RPP atau silabus. Nah, nanti kita akan belajar ya. KD itu apa, KI itu apa, gitu ya, di pembahasan selanjutnya. Nah, ini ya, ada tujuan nasional. Nah, ini terdapat dalam undang-undang ya. Lalu ini kurikulum 2013 ada istilah KI, ada istilah KD. KI adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti dijabarkan menjadi KD. Nah, kompetensi inti dalam kurikulum 2013 itu ada 4. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 membahas tentang kompetensi inti spiritual. KI 2 membahas tentang kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI 3 itu berisi pengetahuan. KI 4 atau keterampilan itu berisi keterampilan ya. Nah, adapun KI 1 dan KI 2 itu yang dinamakan dengan hidden curriculum. Nah, ini sangat penting ya. Hidden curriculum itu tidak diajarkan ya, tetapi tersisip dalam pembelajaran ya. Sikap spiritual, sikap sosial, nah itu terdapat dalam pembelajaran tetapi itu tersembunyi, oleh sebab itu dinamakan dengan hidden curriculum. Sedangkan KI 3 dan KI 4 itu dinamakan dengan core curriculum atau kurikulum inti. Itu adalah kurikulum yang benar-benar diajarkan. Nah, jadi guru di kelas itu benar-benar mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu bagaimana dengan spiritual dan sikap sosial? Itu terdapat dalam pembelajaran tetapi tidak diajarkan secara langsung. Misalnya begini, sebelum guru memulai pelajaran di kelas, guru mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, maka itu adalah implementasi dari KI 1, yaitu spiritual. Nah, contoh lain, misalnya guru ketika mengajar ya menggunakan cara pembelajaran yaitu diskusi kelompok. Nah, ketika siswa melaksanakan diskusi kelompok, siswa belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk menghargai pendapat siswa yang lain. Nah, itu adalah implementasi dari KI 2 atau sikap sosial. Nah, itu tidak diajarkan secara langsung, tetapi terdapat dalam pembelajaran. Oleh sebab itu dikatakan sebagai kurikulum tersembunyi. Nah, baik, kita kembali ke sini. Nah, ini adalah core kurikulum atau kurikulum inti yang benar-benar diajarkan. Di sini ada contoh KI 3 dan KI 4. KI 3 pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Nah, masing-masing KI ini dijabarkan menjadi KD atau kompetensi dasar. Nah, contoh, di sini ada KI 3 pengetahuan, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Ada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, ini sikapnya adalah pengetahuan atau konsep ya. Lalu 3.1 itu selalu berpasangan dengan 4.1 ya. 4.1 menentukan isi teks deskripsi. Nah, jadi ini jenis teksnya adalah teks deskripsi. Ingat, pada kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis teks atau berdasarkan teks. Jadi setiap jenjang pendidikan siswa belajar tentang jenis teks tertentu ya. Contoh lain 3.2 menelaah struktur kebahasaan.
pada teks deskripsi. 4.2 menyajikan data dalam bentuk teks deskripsi, bisa dalam bentuk tulisan maupun tulis. Nah, jadi dalam merancang pembelajaran dan melaksanakannya, KI 3 selalu berpasangan dengan KI 4. Ya, jadi 3.1 selalu berpasangan dengan 4.1. 3.2 berpasangan dengan 4.2. 3.3 berpasangan dengan 4.3 dan seterusnya, begitu ya. Saya kira Anda sudah paham dengan penjelasan saya. Lalu, dari kompetensi dasar ini dijabarkan menjadi indikator-indikator capaian. Nah, indikator itu adalah penanda bahwa kompetensi dasar itu telah terwujud. Nah, dari indikator ini maka diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, Anda cukup tahu sampai di sini dulu, karena di penjelasan selanjutnya, di tengah perkuliahan selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Ya, kita lanjut dulu. Baik, ini paparan tentang yang tadi ya, komponen perkurikuluman. Yang pertama ada tujuan, maksud atau sasaran. Kemudian strategi, ya strategi itu adalah strategi mengajar yang tepat, ya. Lalu materi atau konten, nah, lalu evaluasi. Baik, terkait dengan evaluasi ada sasaran, ya sasaran evaluasi. Yang pertama adalah pelajar, yang kedua pengajaran dan keseluruhan program. Jadi untuk mengevaluasi itu mengukur kesuksesan ya. Jadi yang pertama pelajar, apakah peserta didik mengalami perubahan ke arah yang lebih baik selama proses belajar? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian pengajaran atau pembelajaran, apakah pembelajaran yang dilakukan dianggap sukses? Keseluruhan program, apakah? Nah, ini bisa menjadi evaluasi kurikulum ya. Apakah keseluruhan program pendidikan yang meliputi konten, proses, metode ya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Jadi inti dari evaluasi adalah apakah yang terjadi itu sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan sejak awal. Gitu. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai pengorganisasian kurikulum. Ya, jadi pada pengorganisasian kurikulum ada 4 ya. Yang pertama kurikulum terpisah, yang kedua berkorelasi, 3 berfusi, 4 berintegrasi atau terpadu. Yang pertama kurikulum terpisah, yaitu menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam pelajaran yang terpisah-pisah. Ya, misalnya ada pelajaran biologi, fisika, kimia, jadi dipisahkan. Ya. Ada pelajaran biologi, fisika, kimia yang sebenarnya itu adalah pelajaran IPA ketika disatukan. Ini tidak cocok untuk jenjang PAUD dan SD, karena PAUD dan SD itu menggunakan tematik. Ya. Ini biasanya diterapkan di jenjang SMP, SMA, begitu ya. Yang kedua adalah kurikulum yang berkorelasi. Ada hubungan dan kaitan pada masing-masing mata pelajaran, walaupun batas antara satu pelajaran dengan yang lain masih dipertahankan. Prinsip menghubungkan antar mata pelajaran, satu prinsip insidental jika ada pertalian di antara keduanya, misalnya bahasa Indonesia dan sejarah. Yang kedua, hubungan yang lebih erat, misalnya membahas bencana alam pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah kurikulum berfusi. Perpaduan beberapa mata pelajaran sejenis yang memiliki ciri-ciri yang sama digabungkan menjadi satu. Nah, ini berkebalikan dengan kurikulum terpisah tadi ya. Ada mata pelajaran biologi, fisika, kimia dijadikan satu menjadi mata pelajaran IPA. Yang keempat adalah kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang meniadakan batas di antara mata pelajaran dan menyajikan bahan dalam bentuk unit atau keseluruhan. Ini seringkali disebut sebagai tematik ya, kurikulum tematik atau kurikulum yang mengandung tema tertentu. Ya, pada kurikulum 2013 ini dilaksanakan di tingkat SD dan tingkat PAUD ya. Jadi ada tema-tema tertentu, jadi tidak ada mata pelajaran, misalnya ada tema pertanian. Maka di sana terintegrasi sesungguhnya terintegrasi beberapa mata pelajaran, misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya yang dikemas dalam bentuk tema. Selanjutnya ada dimensi perkurikuluman. Ya. Dimensi perkurikuluman dimulai dari gagasan, kemudian dimensi tertulis, dimensi pelaksanaan, dan dimensi hasil. Ya. Dimensi gagasan berupa visi cita-cita pendidikan yang merupakan gagasan utama.
Kemudian dimensi tertulis, rencana yang eksplisit yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dimensi tertulis dibuat oleh pemerintah, lalu dimensi pelaksanaan oleh pengajar di lapangan, dan hasil. Yang terakhir hasil ya, hasil dari implementasi kurikulum. Ya, ini lebih jelasnya ada di tabel di sini. Gagasan itu isinya adalah visi, pelakunya adalah pemerintah, wujudnya adalah draft kurikulum. Rencana tertulis isinya adalah program atau rencana, pelaku pemerintah guru, wujudnya dokumen kurikulum resmi ya, termasuk KI, KD, nah ini yang diterbitkan oleh pemerintah, RPP yang dikembangkan oleh guru, silabus sebenarnya dikembangkan juga oleh pemerintah, prota dan promes dikembangkan oleh guru di sekolah. Implementasi merupakan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru atau siswa berupa interaksi antara guru, siswa, materi, media pembelajaran di kelas ya. Ini yang benar-benar implementasi yang ada di kelas. Yang terakhir adalah hasil belajar. Isinya merupakan capaian hasil belajar, pelakunya adalah guru, siswa, ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ya, demikian penjelasan dari saya. Silakan saudara cek di Elena Saudara untuk melakukan aktivitas perkuliahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.